Hai semuanya, jumpa lagi di channel. Di sini ada film. Kali ini saya mau membahas artis dari Prancis nih guys, yaitu Adele Exarchopoulos. Banyak banget nih film-filmnya yang hanya boleh ditonton untuk kalian yang udah cukup umur ya guys, karena dia emang artis yang lumayan berani. So, apa aja itu film terbaiknya? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, serta nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video dari saya. Follow juga Instagram nonton.film.io karena di sini kalian akan mendapatkan banyak sekali informasi menarik mengenai dunia film. Ada info film terbaru, film terbaik, foto-foto artis cantik, dan segala hal seru lainnya tentang dunia film. Langsung kita mulai. Yang pertama, film ini untuk kalian yang udah cukup umur aja ya guys yang boleh, yaitu Blue is the Warmest Color tahun 2013. Film ini mungkin benar-benar membesarkan nama Adele guys. Bercerita mengenai seorang remaja yang sedang menginjak dewasa, di mana akhirnya ia bertemu dengan seorang wanita yang dekat dengannya. Si awalnya remaja ini merasakan sakit hati guys, hingga akhirnya ia mengalami kecenderungan suka dengan sesama wanita. Film ini pun banyak menampilkan adegan yang lumayan panas guys. So ini dia Blue is the Warmest Color tahun 2013. Berikutnya masih mengenai film yang hanya boleh ditonton untuk kalian yang udah cukup umur. Dan lagi-lagi di sini Adele berperan cukup seksi guys dan sangat memikat kaum Adam. Judulnya ada Down by Love tahun 2016. Film ini diangkat dari kisah nyata yang pernah terjadi di Prancis nih guys. Jadi seorang pengacara malah jatuh cinta dengan wanita yang sedang ia bela nih. Dan pengacara ini padahal sudah punya istri guys. Terjadilah perselingkuhan di antara mereka. Tentunya film ini dipenuhi oleh adegan-adegan icikiwirnya. Film ketiga dari Adele di tahun 2020 ada The Stronghold. Film ini mengambil genre action guys, bercerita mengenai 3 orang polisi yang sedang menyelidiki kasus gembong narkoba nih. Di film ini memang Adele tidak begitu besar nih guys porsi perannya, tapi memang kehadirannya ini menyegarkan karena kita sepanjang film dihadirkan oleh adegan tembak-tembakan yang terus-menerus bahkan cenderung menegangkan. Ini dia The Stronghold tahun 2020. Berikutnya saya nggak bisa baca judulnya guys karena nanti kena marah. Tapi saya yakin kalian sudah pada bisa menebak nih judulnya. Film ini bercerita mengenai seorang wanita yang bekerja sebagai pramugari di perusahaan low budget nih guys, atau perusahaan pesawat yang tidak begitu terkenal. Ia pun bisa berkelana dari satu tempat ke tempat lain, tapi ia tidak pernah bisa menemukan kedamaian di hatinya nih guys. So kita akan disuguhkan bagaimana kisah hidup si wanita ini. Dan film ini lagi-lagi hanya untuk kalian yang udah cukup umur. Berikutnya ada Sibyl tahun 2019. Film ini bercerita mengenai seorang psikoterapi wanita di mana ia ingin menjadi penulis lagi nih guys, seperti cita-cita awal mulanya. Hingga ia bertemu dengan seorang pasien wanita yang ternyata malah membuat dirinya ini dekat dengan si pasien wanita tersebut yang merupakan seorang artis pendatang baru. Ini dia Sibyl tahun 2019 hanya untuk kalian yang udah cukup umur. Berikutnya di tahun 2020 ada Mandibles. Film komedi ini bercerita mengenai 2 orang pria di mana mereka menemukan seekor lalat raksasa yang terjebak di mobil mereka nih guys. Akhirnya mereka pun berusaha untuk mendapatkan uang yang banyak dari lalat raksasa tersebut. Dan tentu saja film ini juga menampilkan Adele sebagai salah satu pengisi perannya.
Next ada Razor and the Jailbird tahun 2017. Film ini bercerita mengenai kisah cinta antara seorang gangster dan seorang pembalap yang masih muda nih guys. Ya, mengambil tema mengenai kriminal cinta. Film ini lumayan bagus guys untuk kalian tonton. Rating IMDb-nya pun lumayan, yaitu 6,3. So ini dia Razor and the Jailbird tahun 2017. Next ada The White Crow tahun 2018 yang merupakan film biografi guys. Film ini menceritakan mengenai kisah hidup Rudolf Nureyev, di mana dia merupakan seorang dancer atau seorang pria yang juga pandai menari nih guys. Judul The White Crow sendiri diambil dari nama panggilan pria ini guys, karena memang pria ini dianggap tidak biasa dan memiliki bakat dancer yang luar biasa. Berikutnya ada Orphelin tahun 2016. Semoga saya betul ya baca judulnya. Film ini juga untuk kalian yang udah cukup umur aja guys yang boleh nonton. Bercerita mengenai seorang wanita, namun kita akan ditontonkan 4 periode waktu yang berbeda. Jadi semasa ia kecil, kemudian remaja, menjadi dewasa, hingga ketika ia dewasa nih guys. Ya, kita akan dilihatkan bagaimana permasalahan dalam hidup si wanita ini. Dan sekali lagi, film ini untuk kalian aja yang udah cukup umur. Berikutnya ada The Last Phase tahun 2016. Film ini menceritakan mengenai kisah cinta di masa perang nih guys. Dan di film ini Adele tidak menjadi pemeran utama ya guys, karena pemeran utama dipegang oleh aktris kawakan Charlize Theron, dan merupakan salah satu film dari Adele yang paling terkenal selain Blue is the Warmest Color. So ini dia The Last Phase tahun 2016. Film berikutnya dari Adele Exarchopoulos, dan khusus bagi kalian yang suka dengan film-film drama klasik atau bertemakan masa lalu, maka kalian bisa nonton film ini guys, yaitu Les Anarchistes. Ya, lumayan susah ya baca judulnya, di tahun 2015. Dan di film ini pun seperti film-film drama Adele yang lain, dia tampil juga cukup berani guys. And the last one yang terbaru dan bertemakan thriller horror ada The Five Devils tahun 2022. Ya, film ini adalah film terbaru dari Adele Exarchopoulos guys. So bagi kalian penggemar film horor, kalian bisa nonton film ini guys. Tapi film ini berjalan lumayan lambat ya guys, jadi bukan yang keluar langsung mengagetkan kita, tapi kita diajak sedikit berpikir mengenai jalan ceritanya. Oke, itu dia guys film-film terbaik dari Adele Exarchopoulos yang bisa kalian tonton. Thank you banget udah nonton video ini, dan sampai jumpa di video saya yang lain. Bye bye.